الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض لمغاربها وبارك خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام بن حجر العسقلاني ثم إلى رسول هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد عبد الله وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضر وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini amin. Wa an Nafi' Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Nafi' lan saking Imam Nafi' qala dawu sapa al Imam Nafi' Nafi' Imam Nafi' neka julukan lain Abu Abdullah Nafi' bin Sarjas bi fathis sin wa sukunir ra wa kasril jim. Sarjis, Nafi' bin Sarjis. Beliau adalah bani sahabat tetapi min kibari tabi'in. Beliau adalah tokoh-tokoh, termasuk tokoh atau pembesar dari tabi'in. Tabi'in ini kesemarin sahabat. Sahabat, tabi'in, marin tabi'in, tabi'in at-tabi'in. Baru marin mereka adalah para ulama. Bani sahabat tapi min kibari tabi'in. Beliau berdomisili di Madinah, min ahli Madinah. Tetapi walaupun demikian Sayyidina Abdullah bin Umar senototen dengan beliau termasuk juga mengambil beberapa hadis dari Sayyidina Nafi' karena beliau adalah minathiqati al-masyhurin bil hadis. Beliau adalah termasuk orang-orang yang percaya si masyhur daripada hadis. Nah, Nafi' bin Sarjis, Nafi' bin Sarjis. Fathis sin, sukunir ra, kasril jim, Sarjis. Aghara menyerang. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Banil Mustalik ing ngatasi kaum Bani Mustalik. Wahum utawi si Bani Mustalik iku gharuna padha lali kabeh. Wahum utawi si Bani Mustalik iku gharuna padha lali kabeh. Bil ghain al mu'jama wa tasdidir ra gharrun. Beda tasdid ta? Gharrun. Gharrun apa gharrun? Gharrun bi tasdidir ra. Gharrun ai ghafilun, jamak daripada gharah. Wahum utawi si Bani Mustalik iku gharruna padha lali kabeh. Faqatala moko merangi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqatilatahum ing wong kang padha melu perang. Muqatilatahum ing wong kang padha melu perang saking Bani Mustalik. Wasabalan menawan sapa Kanjeng Nabi dzarariyahum ing anak buahe Banil Mustalik. Wasabalan meralan nawan kening tawan
Wasabalan nawan sapa Rasulullah darariyahum ing anak buai Banil Mustalik. Haddatsani nyeritaken ni ing ingsun bidzalika kelawan mengkono-mengkono kang tinutur sapa Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar. Muttafaqun alaih. Wa fihi lan iku tetep ing dalam hadis wa asaba yauma idzin Juwairiyata, wa asaba lan merkoleh berhasil sapa Rasulullah SAW yauma idzin ing dalam antara ing dalam dinani iku ghara utawa sabadarariyahum yauma idzin ing dalam dinani nyerang merkoleh Juwairiyata ing Sayyidatina Juwairiyata ing garwane ingkang asma Sayyidatina Juwairiyah dari Sayyidina Nafi' bin Sayyidina Nafi' bin Sarjis. Beliau adabu hadis nikah riwayatake dening Sayyidina Abdullah bin Umar semondut hadis dari Sayyidina Nafi'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang deka kelompok Banil Mustalik. Sekadima Banil Mustalik nika terkenal kelaban satu kelompok sangat benci ke Islam. Nah, sehingga Banil Mustalik mengangkat pedang, menabuh genderang untuk perang. Karena Nabi SAW tak pernah nyerang, selalu bertahan kecuali serang. Karena Banil Mustalik nika ampun mengangkat pedang, menabuh genderang untuk melakukan peperangan, perang, maka Rasulullah SAW juga nyerang dekat Banil Mustalik. Banil Mustalik saat nikah ngeding bonan cek bahwa ampun beda Islam, cek bahwa beda Kanjeng Nabi sekak di mana Nabi kak dinto cek ngacek dekat agama Islam. Tapi karena Banil Mustalik ampun ngajak perang, maka kimun bahasan reng mangken lu jual gue borong. Nabi tak pernah takut. Lu jual benih gua beli, gua borong. Langsung terjadi peperangan saat Banil Mustalik. Dari hadis nikah pertama dalil ala jawazil muqatalati qabla du'ai ilal Islam fi haqqil kufar alladzina qad balagathumud da'wah min ghairi indhar wa hadha as-sahhul aqwal. Hadis nikah pertama dalil bahwa oleh merangin satu kelompok si tak gelem masuk Islam walaupun kita ajak Islam. Alladzina qad balaghumud da'wah, sedangkan ledepak ada orang jadi ajakan untuk masuk Islam. Nengeding cek beda Islam, tetapi kita ada teng indar peringatan dari orang-orang seyotos untuk memeluk Islam gila, soro ngajak orang-orang gila soro masuk Islam. Walaupun kita beda indar, kita beda peringatan, cuma ada pak cek beda Islam, kening perangnya. Kening merangin orang kafir, orang se tak gelem masuk Islam, walaupun kita ajak Islam. Tetapi orang gila ampun, lede pak ada orang se tak Islam gila bahwa ampun beda Islam. Kan kita ajak, tetap kening. Pertama. Wathani wujubuhu mutlaqon. Nomor 2, wajib hukum merangin orang kafir, baik depak Islam tak depak, ngeding tak ngeding, indar atau indar, wajib perangi. Ini hukum nomor 2. Nomor pertama enten mulai depak tetap ki wajib iajak, bener langsung iajak perang. Mulai depak ada orang nikah tentang Islam, maka soro entaren
Soro ajak dakwah untuk Islam kada. Bila tak gelem baru perangnya. Nomor 2 enten pokok ngeding beda negara kafir secara mutlak kenenge perangi. King cabi tibian bian. Ijawab duaan. Dan teh sabar we, tenang we. Tetap perang waku, tak kira tak perang. King cara para perang. Mereka reng Islam itu kudu kuat. Secara fisik, secara zahir, secara batin harus kuat. Jangan akan terong ngedok malah tak loyo. Seminggu sekalian dia daging, susu. Tak pekelepekan kita perang kapita jeling lan acak kemin. Ada remes apa perang. Kudu kuat itu reng Islam. Nah, pendapat si nomor 2 enten wajib hukumah mutlak secara mutlak. Baik kelompok gelak langeding de Islam atau betak ngeding sepokon beda orang tak gelem Islam beda negara tak gelem Islam perangi. Wa tsalits yajibu illam tablughumud da'wah wala yajibu in balagathum walakin yustahabbu. Nomor 3 tak wajib hukumah merangin mula depak mula mari dakwain tetapi sunnah hukumah. Sunnah hukumah walakin yustahab. Tak wajib hukumah merangin orang yang tak gelem Islam tetapi yustahab mula depak dakwah de orang de kelompok gelak wala yajib tak wajib hukumah. Jadi tugas kulit sampean ki medepak balighu anni walau ayah, pedepak dari engkau walaupun seayat, walaupun satu hadis, walaupun satu ayat. Pedepak ada orang-orang yang tak gelem Islam, yakni ada orang-orang non muslim untuk ngajak dakwah amal bagi Allah. Adapun hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kulit sampean cuma menyampaikan pendakwah. Cuma ngajak hari Islam, hari agama masih bener. Allah Subhanahu wa taala sepatut isempe bentade apapun di atas bumi seberhak isempe kejebah Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikah hukum daripada memerangin orang-orang kafir bertelur hukum. Pertama wajib tak wajib merangin munla depak de orang menikah. Nomor 2 wajib secara mutlak. Nomor 3 engki menikah yustahab hanya disunnahkan mulai depak pendakwah sampai antara dok Bromo dakwah sampai antara kata Sari sebagian banyak mungkin dari Hindu mungkin antara dok Bali tahu jauh ajaran Timur pada Bali dakwah kayaknya mana Subali juga antara dok Bali sampai anda mah dakwah cak ngebom dakwah cak ngeraket bom tak sangga bayi mercon siap pagi sampian argumentasi hujah untuk menangkal hujan orang-orang Hindu kama pangeran kakek hari tang pangeran kama sesempen kakek hari tang sesempen ayo ngomong-ngomong tak kira bengal mau diajak tojuk bersama dipastikan kalah Pak sehingga mereka main kasar bonan. Orang di luar Islam ini main kasar mau diajak debat masalah ketuhanan tak kira melo lebih orang Islam cok borong habaib sebat hebat jauh galuh cobi ulama kiai saya bingkok karuan menang masalah pastur karena mereka tadi dalil tadi hujah kengkaro apa alasna tang bamba bilang ya dedak yeria karo dia tok je lah tang bapak ya nyemperi ya tang mbak ya nyemperi ya tang buyut bilang nyemperi makan kau harus nyemperi ya karo noro embana noro setua noro orang saya bilang tang mbak kok ngetel lagi nyemperi ya nyemperi betul ya tang majodi, tang embak, tang ende, tang buyut. Ya nyembah betul ya makan kau harus nyembah betul. Korang ni ketok dalil. Tapi Al-Quran
Tapi orang Islam di Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Tanda kebesaran Allah yang kipaneka Allah Subhanahu wa taala, akabai langit bumi tanpa cakek wujud makhluk aneka adalah bukti adalah wujud al-khaliq. Terangaki kapi turung kebenaran Al-Quran. Apa kelepek sehingga orang kafir nika tak gelem ngedingake Al-Quran. Harap tak masuk Islam. Tak gelem ngedingake Al-Quran nika tak poron. Karena takut oleh hidayah. Karena Al-Quran ini bisa mengetuk atena orang sepeteng. Lah sayang dan kadang orang Islam tibi tak bisa mengambil dari Al-Quran. Padahal orang kafir ini tak gelem ngeding Al-Quran, takut oleh hidayah, takut masuk Islam. Nah, terus mari perang. Setelah pun begitu perang berkecamuk, akhirnya Banil Mustalik kalah bareng kaum muslimin. Saat ini kayak perang langsung etawan termasuk diantaranya etawan dari Bani Mustalik yang kipeneka seranya mana garwana Sayyidatina Juwairiyah saat mereka kita Islam dari Banil Mustalik, karena termasuk pemuka agama, termasuk orang-orang yang terpandang, melarikan diri, akhir terbunuh keneng paten. Terus Sayyidatina Juwairiyah neka keneng tawan sampai si Sayyidatina Juwairiyah kabin tineng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidatina Juwairiyah neka hasil dari boyongan peperangan. Tetapi barokahnya sangat luar biasa. Barokahnya Sayyidatina Juwairiyah ini sangat agung. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah debu, engkau tak pernah ngetela orang bini semelebihi keberkahan daripada Siti Juwairiyah. Orang bini saya paling banyak barokahnya Siti Juwairiyah karena mampu ngislamaki Banil Mustalik. Setelah egarwo tining Gusti Kanjeng Nabi, beliau langsung berubah haluan, langsung masuk Islam, langsung beliau ingki paneka berdakwah untuk ngajak kaum Bani Mustalik ingki paneka untuk masuk ke agama Islam. Maka Nabi SAW sampai mucing aneka, engkau tak pernah ngetela orang bini sebanyak barokana melebihi banyak barokana Sayyidatina Juwairiyah. Siti Juwairiyah nikah orang terpandang, orang terhormat dari suku Bani Mustalik, si terpandang. Raka engki, selake engki orang terpandang, kayak cuma terbunuh. Akhirnya nyapa mana Siti Juwairiyah nikah mampu ngislamaki daripada Bani Mustalik. Nah, akhir karena pun Siti Juwairiyah ini kok banyak memasukkan Islam dari Bani Mustalik, akhirnya tawanan-tawanan ini kayak bebas bi Kanjeng Nabi. Karena barokahnya Siti Juwairiyah. Nah, kisah sesekone mau bahas nih kalanceng ceritana. Tetapi ini adalah satu pertanda bahwa perang ini tetap beda. Harus siap-siap tetap beda. Bila wallahu a'lam. Kengja minta perang, minta selamat, minta aman dari musuh, minta aman dari peperangan. Kengja macam sampai neng dalam ateh kauliban panjenengan tandi jiwa-jiwa jihad, tandi jiwa-jiwa yang kita neka untuk membela agama neka apapun cara dia sampai tak membela agama, apapun kemampuan bencara neka dari hadis neka yang kita neka hukuma pun jelas nutuaki oleh merangin orang-orang kafir sedurungan ya cek Islam secara mutlak. Adapun mulai ngeding sunnah. Cuma munyungu zahir hadis nikah secara zahir, karena Nabi ampun langsung nyerang aghara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Banil Mustalik wa hum gharuna faqatala muqatilahum.
Maka tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, tanpa ada pemberitahuan dakwah kada langsungnya perangi Nabi SAW. Karena Bani Mustalik juga terkenal orang yang paling benci ke Islam. Tanpa dakwain kada langsungnya perangi. Nah, termoga sekalian itu ilmu semanfaat. Amin. Harus ditanamkan sedini mungkin dah anak-anak nikah ya. Untuk membela agama, kelaban ilmu, kelaban tenaga, kelaban pikiran, kelaban macam-macam napa kemampuan napunan. Cek sampai tadi tak napa anak kela tadi jiwa-jiwa ngak nikah. Jiwa-jiwa untuk menegaki agama Gusti Allah. Ya'la'i kalimatillah. Baik laki atau bini. Bini dari macaran bisa bini. Ya kelaban cara orang bini, ada orang bini. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan ayat, hadis semampunya. Sepenting niat i'la'i kalimatillah, menyebarkan agama dengan menegakkan agama. Jadi cuma cara-cara nabai ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertanya lagi, katina apa cara Kanjeng Nabi neka untuk berdakwah? Kanjeng Nabi neka enggak napa? Sosok kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam neka enggak napa wahai Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali ini paling oneng dekat Kanjeng Nabi walaupun tidak secara persis tapi didik menyan Sayyidina Ali seperti rujukan. Maka Kanjeng Nabi, maka Sayyidina Ali ketika ditanya akibat para sahabat, enggak apa Kanjeng Nabi sosok daripada Nabi, kepribadian Nabi, cara dakwahna, cara sebarengnya. Beliau mengatakan Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim. Kanjeng Nabi saya nampak dari Kanjeng Nabi yang kibanika saya jelas Al-Fatih lima ughliq. Nabi adalah pembuka dari sesuatu yang tertutup. Si asal tak kenal Islam, tak kenal iman, buka kelaban Kanjeng Nabi dengan perantara hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khatim lima sabaq. Kanjeng Nabi Al-Fatih lima ughliq, pembuka daripada segala sesuatu yang tertutup. Wal khatim lima sabaq, Nabi adalah pamungkas daripada orang-orang yang terdahulu. Ini yang paling penting. Nasiril haqqi bil haqq. Nabi membela kebenaran dengan cara yang benar. Nasiril haqqi bil haqq. Bukan membela sesuatu yang benar dengan cara yang salah. Nabi tak pernah rasanya membela kebenaran dengan cara yang salah, tetapi Nabi selalu membela kebenaran dengan cara yang benar, dengan cara ilmiah, dengan sesuatu yang turun langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak baik ngebai tibi bil haq. Lemon mangken saumpama doh wali songo kantro mambu orang sing ngaduan dereh norok ngadu ajem norok ngadu ajem yang kaki bene beli nor beli songo wali songo bene dari ajem petel ya menang ngetor ala petel mengkuli sampean kita mungkin nggak nih kebunan njok kok ni aduh ya njak yang bajet keng kaki le seneng ngataruan ki ya seneng ngataruan ki ya. Metode dakwah boleh tidak sama, tapi sampai menyimpang. Artinya boleh menyelam, tapi jangan meminum. Engkau harus alepuh dak tempat prostitusi, tempat pelacuran untuk dakwah. Ongguan tak kakek? Niki kayak nyari pemandangan kakek. Aku ya, pahala deh ya deh. Mun syukur sampean betul-betul kuat untuk dakwah ke tempat-tempat nggak nikah. Artinya sampean pun tak mungkin goyah. Kekuatan iman pun mantap di dalam hati. Bismillah masuk. Bada sebagian ulama nggak nikah. Entare koto etok bisa tobat. Koto etok. Ayo tobat to mandeko. Langsung keluar. Jangan orang yang nyongok. Yang aku meleh. Cek keluar ya cek. Bitabit se pelacur gila. Abi tak datang. Demam orang jua. Lunti. Lunti aja tak keluar. Sakit tadi malunti aja. Congok, subhanallah tepak ngakiroku, mukena. Lah, ban bani abareng bin fulan saya beri dan arwah. Iya kengko ekoto engko. Ayo tobat, ayo leren. Ya cek dia tok je bisa ingat dekat Allah Subhanahu wa taala karena dakwah murni.
entar ke tempat diskotik, tempat mabuk. Bismillah, syukur sampean andi cara metode dakwah ngak nikah terus sampean terjun ke nikah jadi ki ngeno. Sampean menyelam tapi sambil minum, tamu sering pacet kelemar nginum lemah ngite temo. Kak blu 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 dedo. Hari nyaman menyelam sambil meminum. Orang apa sah nyelam, alasnya keramas. Tak tahu cek nginum di dalam, kan pada tak tahu. Mon sampean takut cek nyelam, mon sampean kebetir. Tetapi mon Nabi SAW berdakwah nasiril haqqi bil haqq, membela sesuatu yang benar dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah. Harus dengan cara yang benar. Nah, beda metode cara dakwah silahkan. Tapi syukur sampean ongkongku andi kekuatan, andi betul-betul pondasi saya sangat mapan, saya sampai goya deki arwambu kakek koman. Saya dakwah na tobat, tak saya ngajak jondeti. Pak le mulai sing berdur. Saya dakwah le jual kopi tur lah korongnya jual baru saya beli ke mayoran. Ku tak saya ngajak komat. Nyanyi tren itu. Ini kasih kebeteraki. Sampian mun bene dokter, saya coba-coba nampi orang. Takut penyakit nular ke sampian. Mon dokter pacet lah tahu cara dari cara ngobati uria penyakit ria obat ria karena dokter ini juga oning ka penyakit ruah orang ria obat jalan tak bisa obat jalan ya berarti kudu lebat resep. Tak bisa resep obat jalan ya harus rawat inap. Tak bisa ya operasi. Ini cara dokter, tapi dokter aman karena dokter ini kepon andi marengaci bab dakwah, bab pengobatan lah. Kuliah sampean moro-moro lah kelampian pote ngakuidin kir-kiran ruah, demak kana nampen orang, benih tambah beres mati saya. Tapi sampean ketularan penyakit tah. Semoro lah jasan pote, segentok otah kelampian dokter yang kui ngakui kir-kiran din diagnosa ke saya sabar ning leer. Kecamatan Bang Olde. Kan dokter kan kecamatan ada yang Olde. Namun benar dokter aja. Bodoh, ada wah cara nak nikah. Mun sampean tak mampu jak tero. Nero saya kening tero bayi. Nero saya kening tero. Masuk do tempat dua baca kerja. Mun potongan kata kakir gerumuan gerumuan kepira. Iki kelopek anak bini le cekak bedegri deki. Wis aku dak mulai dek lah dia dek amba dak remam mulai capok jeria cak pun kasan ke seher bede lintrik bede tokang ruah bede pelopongku sampean kana bini engki benar burnabur je bede bae reng burnabur lemak tahu maring kok bilon sekalian desah yang ngetelak nabur buja nih ke kula mek tabur kula ngocak. Karena saya ngajak ini kan salah satu ngepotran guru kaula dari Jawa Tengah. Ojo mudun, ojo toron. Hari mon toron tak kok bahaya recan kok. Nabur ya dan tempatnya yang nabur enggak tahu neng bujo tahu neng apa saya tabur. Hari saya maraki orang tak le mulai di dina jangan kula. Nah, jadi Kanjeng Nabi ini kasih nampak nasiril haqqi bil haq, membela sesuatu yang benar dengan cara yang benar. Nah, ini kan cara dakwah. Sampean tak bisa dakwah, bantu orang saya dakwah cukup, Pak. Sampean tak mampu cara dakwah, apa pidato tak tahu, apa ngaji tak tahu. Ngaji ke orang ya tak paju. Apa terus? Mungkin kok andi kemampuan bisa nyetel salon, ya cirilah. Bisa ngakui media, bisa ngangkui kamera, bisa ngangkui foto mungkin apa. Kini pun cara dakwah sampean cukup gitu. Membantu dakwah sama sekali tak orang yang di Gusti Allah. Sampean tak mampu sekali. Elektronik tak tahu, salon tak tahu, kamera syutingan tak tahu, YouTube tak tahu. Ya ngaji. Cukup kan sampean datang ngaji ini berarti pun sampean membantu dakwah ampunan. Mun bisa sampean jago cengan, mun ngaji pebenyak sepeda motor desa ngaku malih benyak sih datang. Cak niat apa niat ada dakwah oleh ki ganjaran. Sandi sepeda motor tompak sepeda motor sabuk di sepajong cicirku banyak jangan padahal ada. Kalau sepeda motor tok sebenarnya.
Jadi kesana malah semua banyak. Pas mau rang-rang cepat rapat, dan mau rapat sekone. Jadi tojun rang-rang dire, gitu. Selangkur kan. Padahal mau nepa baris karo neng dubaris sih ya. Tina lah. Hari acara oleh Abu Jo ini cuma dalam dakwah pak. Abu Jo dalam dakwah ini oleh. Mulai na dakwah tak oleh Abu Jo zaman. Lah kebala banyak, tina lah. Kebala semua nih, oh majelis apa nih kini tu nih. Kebala banyak baiklah. Tina kebala banyak, mulai senang tu. Oh iya banyak, kan tambah banyak lagi. Okay. Masih dalam perang tak boleh jujur. Kutu tongoco dia. Perang ni jujur, perang jujur kebala yang kok nyerang dari timur. Jumlah apa? Sering abal-balan bisa strategi untuk dekik nak yerep. Cok mosos 12, mosos 13, ano dia wala. Pertahanan ya ada berempa, gelandang berempa, penyerang berempa, bek kanan, bek kiri. Berdetatan tibi. Utai kebala amba. Ya segeli kapi. Masih dalam dakwah harus beda metode, beda cara. Tak moro-moro langsung. Oh mau gerkajuh raja. Hari mau bereng mesin rame. King harus poker sebab bahaya dari majaran. Saya kira tak rame. Kalahkan sekone betung boleh. Mana pakan rebuki ya. Ini adalah termasuk cara. Nah, adapun cara ada setop cara nah. Ingat cara Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasiril haqqi bil haq. Membela kebenaran dengan cara yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik Sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقرابات لنا وذكر رب وفقنا ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما نحظى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب به الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك
ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة لحضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبر، وسوسا وهاجر الأحمد بن عيسى وسيدنا علي خالع قسم والبقي المقدم جميع ساداتنا لبعل في فخر الوجوش وكرب إنسان وكعب إنسان وقطب الرباني وسنة عبد القادر الجيلاني وسنة الشاذلي والإمام النووي والإمام الشافعي والإمام زين الدين المالباري والمؤلف هذا الكتاب والإمام ابن حجر العسقلاني ووصل المنفرم، ثم الوصل بهذا المقام الجد عبد الله زوجته الوالد أحمد خان عبد الله وإخوانه، ثم إلى روح أنباتنا وأنباتكم وأنبات الحاضرين وأنبات المسلمين أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ثم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ودون عافية، أن الله يعلي درجاته في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفعات في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.